Shalom, nama lengkap saya Olvienda Rinata Boko, NIM 102-2021-0084, kelas C, semester 1, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang guru PAUD profesional. Bagian A, konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Apakah profesi itu? Pertama, suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Yang kedua, suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kreatif atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Yang ketiga, suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab. Kelima, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti bahasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk jabatan pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa 1. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis ataupun dalam arti praktis, tetap untuk mengabdi pada masyarakat. Yang ketiga, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat atau kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonomi karena didukung oleh yang pertama, spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Kedua, kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga kejabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak komponen dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. Yang keempat, masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. Yang kelima, pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undang. Bagian B, ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi yaitu 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Yang kedua, pelaksanaan tidak sekedar diperlukan keterampilan tetapi juga kemampuan intelektual. Yang ketiga, diperlukan satu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Yang keempat, para praktisnya secara individual atau sekelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Yang kelima, tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Yang keenam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Yang ketujuh, memiliki suatu kode etik. Bagian C, ciri-ciri profesi. Darling, Hammond, dan Godwin menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut adalah: pertama, dalam melaksanakan pekerjaan,
Penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap khusus. Yang kedua, mempunyai mekanisme internasional yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau izin kerja, serta nomor 3, memiliki ukuran standar untuk praktis, etis, dan memadai dalam mengembangkan tanggung jawab utama terhadap kebutuhan lainnya. Bagian D, konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan Darling, Hermon, dan Godwin, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan. Bagian E, jabatan guru sebagai profesi. Sama halnya dengan dokter, hakim, apoteker, maupun polisi, guru adalah profesi. Artinya, untuk menjadi guru butuh masyarakat yang untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian F, kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping, guru pengasuh, dan guru atau pendamping muda. Ada 4 kompetensi guru PAUD, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, spasial, dan profesional. Pertama, kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik, termasuk kemampuan asesmen, merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua, siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa bekerja sama, mampu menjalani komunikasi empatik dengan masyarakat. Ketiga, kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru. Dalam hal ini, anak usia dini dengan segala khususnya seperti kemampuan memahami tugas, perkembangan anak atau kognitif, bahasa, fisik atau motorik, sosial, dan emosi, standar tingkat pencapaian pengembangan cara belajar sambil bermain, kemampuan mengasuh dan membimbing anak. G, guru PAUD ideal. Siapakah guru PAUD ideal? Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak, gembira anak, lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak-anak, menyayangi sepenuh hati. Bagian H, faktor bakat dan pengalaman praktik. Ada 2 hal menarik, yaitu bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berbakat dan guru tanpa bakat terlihat jelas perbedaannya setelah beberapa tahun mengajar. Kedua, pengalaman lapangan. Pengalaman praktis lapangan bagi guru baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting. Praktis lapangan penting mengingat pada masa itulah calon guru dibimbing, dimati, dan diperbaiki kekurangannya. I, peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan
tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Baik, sekian dan terima kasih.